Terserah. Kita punya bakat masing-masing. Mungkin ada yang model di antara ustadz, dia model teatrikal, bawaannya mau berjihad aja. Ada model gitu. Tapi ada model, memang ada orang yang model teatrikal inilah yang masuk ke hati orang, suka orang, terpukau orang. Kayak Haji Zainud MZ, terpukau orang nengok dia. Tapi ada orang modelnya yang ngobrol itulah bagi dia yang menarik. Kita awalnya memang meniru orang. Awal-awalnya kita itu meniru orang. Nanti pada akhirnya stasiunnya kita menemukan diri kita sendiri. Saya Ramadan tahun 2008 itu tidak dapat jadwal dari MDI. Karena MDI sudah membagi. Saya datang udah masuk Ramadan. Mohon maaf nih Ustaz. Jadi saya waktu itu ke masjid hanya mendengarkan cemana abang-abang saya ceramah. Cemana abang-abang ini ceramah. Saya dengarkan satu-satu. Sholat saya di Ar-Rahman. Saya tengok cemana abang ini ceramah. Ini jamaah-jamaah ini setiap melepas jamaah haji dilepas pakai lagu Magadir. Magadir, Magadir. Magadir itu artinya enggak pulang-pulang. Supaya dia yang tak baik jadi baik, yang udah baik jadi istiqomah, beramal dia sesudah ini mengalir pahalanya untuk aku. Yang kedua, di jalan tuh udah. Yang ketiga, jangan terlambat. Itu pengalaman saya. Karena kalau terlambat itu mood kita udah rusak. Saya yang paling susah menjaga mood ini. Kalau saya udah terlambat, agak di kantor misalnya 5 menit 10 menit, bagus saya izin tak jadi. Karena kalau saya sampai juga di situ, udah nggak enak lagi. Orang tuh nggak enak nengok saya lebih nggak enak nengok dia. Udah sama-sama nggak enak, sudah tak sedap lagi. Para asatiz dan ustazat, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya pagi ini diminta untuk menjelaskan tema judul yang akan disampaikan dalam kajian Ramadan nanti malam yang ke-20. Judulnya adalah tentang taubat. Kita susun dulu di kepala kita atau di coret-coretan kita, macam menyusun bangunan rumah. Ada pintu masuk, ada ruang tamu, ada dapur, ada pintu keluar. Atau macam pokok kayu, ada batang, ada cabang, ada putih, ada buah, ada pucuk. Terserahlah mau bagaimana di kepalanya, tapi yang jelas ada susunannya dulu, ada kerangkanya dulu. Yang pertama, jelaskan dulu tentang secara bahasa. Taba yatubu, taubatan, padanan katanya sama dengan raja'a yarji'u, ruju'an, rujuk. Karena aslinya manusia itu benar, jujur, taat. Ketika dia menyimpang dari jalan yang benar itu disebut dengan maksiat. Ini jalannya lurus, berbelok dia dari jalan ini, itu disebut dengan asa ya'si, asyan, maksiat. Nah, ketika orang keluar dari jalur yang betul ini, balik dia ke jalan yang betul itu disebut dengan taba yatubu taubatan, raja'a yarji'u ruju'an, balik ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke jalan yang sudah digariskan Allah secara bahasa. Sedangkan secara istilah, banyak definisi ulama saya ambil dari Imam Al-Qurtubi yang menulis tafsir Al-Qurtubi, yang menulis kitab paling lengkap tentang alam barzakh, judul kitabnya At-Tadhkirah. Kata beliau, arti taubat adalah an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati, wa tarkul ma'asi fil hali, segera meninggalkan perbuatan maksiat di waktu tersebut, fil hali, tanpa menunda-nunda, wal itmaru alla ya'uda, dan tekad yang kuat. Al itmaru al azmu, al azmu azam, tekad yang kuat,
alla ya'uda, untuk tidak kembali ke dalam perbuatan itu. Alla ya'uda ila fi'lihi, alla ya'uda ila fi'li mislihi, tidak kembali kepada perbuatan yang sama macam perbuatan itu, karena perbuatan itu udah lewat, tidak bisa diulang. Perbuatan yang sama macam perbuatan itu. Wa ayyakuna dzalika hayaan minallah, perbuatan yang dia lakukan itu bangkit dari sifat haya, malu kepada Allah. Al imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu 73 sampai 79 cabang. A'laha, yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha, cabang yang paling rendah imatatul adza anit thariq, membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, sedangkan malu adalah satu bagian, satu cabang daripada iman. Nah, jelas secara bahasa, kemudian secara istilah menurut Imam Al-Qurtubi. Tidak mesti imam yang saya sebutkan ini, bisa juga dari Imam Al-Ghazali, dari Imam Ibnu Katsir dan lain. Mana yang dapat itu kita sampaikan. Baru kemudian tentang ayatnya. Ayat yang paling populer, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, tubu, baliklah kamu ke jalan Allah. Wa anna hadza sirati mustaqiman, jalan ini lurus, menyimpang berbelok, suruh balik ke jalan itu. Tubu ilallah, baliklah ke jalan Allah. Taubatan nasuha, taubat yang nasuha. Nasuh itu diambil dari kata nasoha. Dari kata nasoha inilah nasihat. Dari kata nasoha ini juga nasuh. Nasuh itu orang yang menyaring sarang lebah untuk mengambil madu. Itu asal kata nasuh. Dipanjat pokok tualang, dicincang sarang lebah, jatuh dia ke bawah, disaring pakai kain tipis. Waktu disaring pakai kain tipis itu, yang tersangkut di atas kain tipis itu, ranting tersangkut, daun tersangkut, lilin lebah tersangkut, anak lebah tersangkut, induk lebah tersangkut. Menetes madu yang asli ke dalam botol. Proses menyaringnya itu bahasa Arabnya nasoha, nasuh. Jadi ketika taubat itu tersaringlah semua dosa-dosa tadi. Dosa mata, dosa tangan, dosa telinga, dosa kaki, dosa hati, dosa pikiran, sehingga bersih. Yang tersangkut tadi dibuang. Khudz ma safa da' ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Prosesnya itu disebut nasuha. Jadi ketika disebut taubatan nasuha, maksudnya taubat yang berproses menghasilkan kesucian hati, sebagaimana murninya madu ketika disaring. Secara bahasa, secara istilah, ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi. Hadisnya dari Sunan Abi Daud. Ma min abdin yuznibu dzamban, kalau ada seorang hamba yang silap, khilaf, salah, berdosa, fayuhsinut tuhur, kemudian dia bersuci dengan baik. Itulah asal muasal mandi taubat. Tak ada bunyi hadisnya ghuslut taubah, tak ada. Mandi taubat itu diambil dari hadis ini. Ma min abdin yuznibu dzamban, ada orang yang silap, khilaf, salah, yuznibu dzamban, buat dosa. Fayuhsinut tuhur, lalu dia memperbaiki tuhur, toharah. Toharah yang paling bagus mandi, itulah dia mandi taubat. Kalau tidak sanggup mandi taubat, berwudu. Kalau tak sanggup berwudu, tayamum. Tak sanggup dia bertayamum karena lemah, ditayamumkan orang saudaranya. Laki-laki mentayamumkan laki-laki. Tak bisa istri mentayamumkan suami, karena batal menurut mazhab Syafi'i. Setelah itu, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan salat sunat taubat. Jadi nama itu datang belakangan. Sama macam idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai dia salat 2 rakaat.
Solatnya itu namanya solat tahiyatul masjid. Nabi tak pernah menyebutnya. Sekalipun Nabi tak pernah menyebut tahiyatul masjid. Nabi hanya mengatakan siapa yang masuk masjid jangan duduk sampai solat sunat 2 rakaat. Namanya datang belakangan. Begitu juga kalau ada orang mengatakan nggak ada itu mandi taubat, nggak ada itu solat sunat taubat. Memang tak ada. Tak ada Nabi menyebut. Namanya datang belakangan. Hadisnya sahih dalam Sunan Abi Daud. Ma min 'abdin yuznibu dzamban fayuhsinut tuhur. Dia perbaiki bersucinya, itulah dia mandi taubat atau berwudu atau bertayamum. Summa yusalli raka'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Itulah dia salat sunat taubat. Summa yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampunkan segala dosa-dosanya. Secara bahasa, secara istilah, makna taubat nasuha, karena selalu dikaitkan dengan taubat nasuha, ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi. Setelah itu baru pendapat ulama. Pendapat Abdullah bin Abbas, kata dia rukun taubat ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lisan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan itu untuk selamanya. Kata Abdullah bin Abbas. Jadi susunannya ayat Quran, hadis Nabi, baru qaul sahabi. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati, amal qalbi. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lisan, amal lisan. Wal itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan yang sama untuk selamanya, amal badan. Amal qalbi, amal lisan, amal badan. Karena amal ada 4. Yang pertama amal qalbi, yang kedua amal badan, yang ketiga amal lisan, yang keempat amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Lalu kemudian pembahasan berikutnya adalah contoh-contoh beberapa orang yang bertaubat. Di antaranya seorang laki-laki namanya Bishri Al-Hafi. Bishri pakai shin, Al-Hafi. Hafi artinya orang yang tak pakai alas kaki, tak pakai selop, tak pakai sendal, tak pakai sepatu. Waktu ditanya, kenapa kau tak pakai sepatu? Malu aku menginjakkan kakiku di atas bumi Allah dengan alas. Karena dianggapnya itu sombong. Cerita dia bertaubat ketika dia pulang dalam keadaan setengah mabuk, karena hobi dia mabuk. Hujan, nampaknya kertas bertuliskan bismillah sedang hanyut di aliran air hujan, hanyut. Diambilnya, pulang dia ke rumah, ditempelnya ke dinding. Habis itu dia tertidur. Waktu sedang tertidur itu didengarnya suara. Kata suara itu, sebagaimana engkau sudah memuliakan namaku, maka aku memuliakan namamu. Maka bertaubatlah dia. Dikenal dengan salah seorang wali Allah namanya Bishri Al-Hafi. Dia hidup sezaman di atas sikit Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Imam Hanbali meninggal tahun 241. Nah, Bishri Al-Hafi ini di atas Imam Hanbali sikit, karena adik perempuannya sempat berjumpa sama Imam Ahmad bin Hanbal. Datang seorang perempuan bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kata perempuan ini begini, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, saya pekerjaan saya menenun kain. Kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Saya menenunnya malam, menenun kain tadi malam. Waktu datang tentara berbaris di depan rumah saya malam-malam lewat pakai cahaya. Waktu tentara itu sedang lewat berbaris, itulah saya manfaatkan untuk menenun saya. Waktu mereka berhenti, gelap, saya berhenti. Habis itu lewat lagi pasukan tentara, saya menenun lagi.
Pas berhenti gelap lagi. Datang lagi tentara, saya menurun lagi. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kata Imam Hambali, apa yang mau kau tanya? Kata Imam Hambali, halal tak kain ni kujual? Karena aku menenun pakai lampu tentara. Menangis Imam Ahmad bin Hambal, kau ni siapa? Kenapa halus sekali kajian kau tentang halal? Kata dia, aku adik Bishri Al-Hafi. Oh, ternyata dari rumah Bishri Al-Hafi masih keluar orang-orang yang zuhud. Kata Imam Ahmad bin Hambal, halal itu kau jual secara fikih. Sebetulnya dia bertanya secara tasawuf, karena tasawuf artinya man sofa qalbuhu lillah, suci. Halal tak? Ini cocok disampaikan pengajian di PLN. Itu orang yang mencuri listrik. Bishri Al-Hafi. Nah, jadi susunannya secara bahasa, secara istilah, definisi menurut ulama, ayat Al-Quran, hadis Nabi, pendapat ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, kemudian contoh beberapa orang yang bertaubat. Cukup 25 menit. Sedangkan waktu ceramah 15 kan? Nah, itu jadi intinya itu saja kita sampaikan, itu sudah. Karena jamaah ini mungkin di luar Ramadan mereka tak pernah ke masjid, mereka mungkin tak pernah mendengar, tak suka dengan ceramah, tapi di bulan Ramadan ini dia terkondisikan. Maka 15 menit itu memang betul-betul saripati intinya kita sampaikan. Jadi udah cukup doa itu, udah on site ini, udah datang pengurus ini, habis waktu saya. Jadi 7 poin itu aja. Nanti apapun judulnya buat begitu, itu kerangkanya. Saya tadi dikirim WA, bunyi WA-nya kan biasa saya menyampaikan itu 1 jam. Tolong Ustadz sampaikan motivasi bagaimana cara berdakwah yang baik. Karena kewajiban saya menyampaikan materi, saya yang menyampaikan materi yang mau disampaikan nanti malam itu yang fardu ya. Sedangkan yang WA yang kedua ini sunat muakkadnya. Kalau yang ini duluan saya sampaikan berarti bertentangan dengan kaidah. Yang fardu dulu sampaikan. Nah, sesudah sampaikan yang fardu baru yang sunat muakkad. Saya meminta kepada MDI ke depan supaya dihadirkan orang pakar public speaking. Public orang banyak, speaking bercakap. Public speaking bercakap di depan orang banyak. Karena itu ada ilmunya, dan orang yang ahli ini bukan ahli agama. Dia nanti bisa jadi motivator, bisa jadi dosen, bisa narasumber, bisa jadi jurkam, bisa pakar politik, karena dia umum. Jadi bukan ustadz yang menyampaikan materi ini, namanya public speaking. Kalau dulu di UIN ada mata kuliah di Usuluddin namanya khitobah. Khitobah itu dari kata khotobah yaktubu khutbah, khitobah itu public speaking, bicara depan orang banyak. Dulu waktu kami masuk IAIN Susko tahun 96, ada satu pelatihan khitobah yang menyampaikannya itu dulu ustadz. Waktu itu ustadz yang paling hebat di Pekanbaru ini, satu Ustadz Sulaiman Abdullah, satu lagi Ustadz ada Dahlan, Ustadz Bukhari Dahlan. Nah, ingat saya itu Ustadz Bukhari Dahlan mengajarkan di aula IAIN. Kalau saya seangkatan sama beliau. Nah, jadi Ustadz Bukhari Dahlan menyampaikan waktu itu dari salam itu, ingat saya itu salam dia, kata dia dari kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata saya begitu. Nah, saya tak pernah ikut kursus public speaking, makanya carilah di video itu materi public speaking UAS, tak pernah. Kenapa? Karena saya tak ada ilmunya. Dari mulai cara berpakaiannya, dari mulai intonasi suaranya. Yang kedua,
Saya tidak pernah ikut lomba pidato dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, TV, tidak pernah. Nah, maka diundang orang yang pernah public speaking dan orang yang pernah ikut lomba pidato, karena ada teknisnya, ada jurusnya, ada ilmunya, baku dia. Tak bisa orang autodidak menjelaskan itu, karena dia berbuat begitu aja, tak ada ilmunya. Nah, itu. Ya, jadi saya tidak bercerita tentang ilmu public speaking. Saya hanya bercerita, share informasi tentang apa yang saya lakukan selama ceramah ini. Dari saya pulang bulan Ramadan tahun 2008 ke Pekanbaru, sampailah sekarang 2026, berarti sudah 18 tahun saya pulang Ramadan. Sekarang Ramadan udah 18 kali Ramadan saya di Pekanbaru. Pertama yang saya lakukan sebelum berangkat itu sholat sunat dulu 2 rakaat. Kalau kebetulan pagi, duha, usolli sunnatan duha raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau kebetulan kultum sore, sholat sunat hajat. Atau kebetulan pengajian malam, sholat sunat hajat, usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Hajatnya, ya Allah, tolong aku, pakai bahasa Indonesia, tolong aku mau menyampaikan ayat-ayat, menyampaikan hadis-hadis, supaya terbuka pintu hati jamaah ini, dia beramal soleh, menjadi amal jariah untuk aku. Ala hazihin niyah al-fatihah. Pas mau berangkat itu, syukur-syukur kita berwuduk, bisa wuduk. Kalau setelah berwuduk itu salaman, diciumnya bininya, batal wuduknya. Ya nggak apa-apa, yang penting dia udah berwuduk. Habis itu, waktu di jalan itu kita udah ceramah duluan. Jadi ceramah kita di tempat lokasi itu sebetulnya ceramah kedua. Nah, bukan yang pertama di situ. Makanya yang lancar di situ, di tempat itu, karena itu kedua. Yang pertama waktu di jalan itulah. Nah, di jalan itu udah ceramah kita di situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, taubat itu adalah dari kita tabayatubu taubatan. Nah, jadi di jalan itu udah ceramah kita duluan. Maka ketika sampai di situ, dia hanya mengulang. Nah, mengulang, biasanya orang mengulang lancar. Nah, pokok-pokoknya itu udah kita susun di kepala kita. Pas menyampaikan itu kedua. Jangan sekali-kali ngomong di depan orang, itu yang pertama. Disitulah datang kekacauan itu. Lari dia dari garis itu. Sedangkan kita mau mengajak jamaah ini jangan lari dari garis. Kita udah lari duluan. Nah, yang pertama, dekatkan diri dulu kepada Allah, luruskan niat, tolong aku ya Allah, supaya sampai ini ke hati jamaah ini, supaya dia yang tak baik jadi baik, yang udah baik jadi istiqomah, beramal dia sesudah ini mengalir pahalanya untuk aku. Yang kedua, di jalan tuh udah. Yang ketiga, jangan terlambat. Itu pengalaman saya. Karena kalau terlambat, itu mood kita udah rusak. Saya yang paling susah menjaga mood ini. Kalau saya udah terlambat, agak di kantor misalnya 5 menit 10 menit, bagus saya izin tak jadi. Karena kalau saya sampai juga di situ, udah nggak enak lagi. Orang tuh nggak enak nengok saya lebih nggak enak nengok dia. Udah sama-sama nggak enak, sudah tak sedap lagi. Nah, jadi usahakan cepat datang. Jadi saya selalu ditanya orang, kapanlah Ustaz menulis buku? Saya cepat datang, tapi saya tak langsung masuk ke tempat acara itu. Saya diparkir. Mbak, di teleponnya saya, Ustaz dah di mana? Alhamdulillah dekat lagi gitu saya. Nah, itu. Karena kalau kita cepat kali pun datang, hilang juga wibawa kita. Nah, jadi kita saling menjaga, lambat pun tidak, cepat pun tidak. Karena kalau kita duluan datang, duduk kita situ, hilang juga harga diri kita. Nah, jadi kita ada wibawa kita di teleponnya kita. Nah, Ustaz di mana? Dekat lagi insya Allah. Padahal udah diparkir dari tadi. Itu mood kita terjaga insya Allah. Kemudian sampai kita di situ, kita salami orang. Karena dengan bersalaman sama orang itu,
Dia secara sunnahnya sunnah. Ma min muslimaini, dua orang muslim yatasafahani yaltaqiyani, berjumpa wa yatasafahani illa ghufira lahuma, Allah mengampunkan dosa mereka malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Tasaqat dzunubuhuma, gugur dosa dia, kama tasaqat auraqus syajar, sebagaimana gugurnya daun-daun pokok kayu yang kering. Secara sunnah. Tapi secara psikologis, kita kalau udah bersalaman sama orang, batin kita tuh terikat. Nah, walaupun tak semua yang ada di situ, kalau kebetulan ini tempat ceramah, ada orang baris, nggak apa-apa kita salami itu. Satu sisi kita sedang mengajar orang untuk menghormati orang. Maka orang yang ada di situ pun tengoknya, oh, Ustadz ini ternyata disalami, jadi aja udah Ustadz mau menyalami, kita pula nggak nyalami kita. Nah, kalau bisa ada kawan kita satu situ, nanti kau rekam aku nyalami tadi. Lalu dimasukkannya ke FB. Lihatlah Ustadz, tawaduknya Ustadz MDI gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita duduk di ruang yang terasing sementara acara udah dimulai. Tak nyambung kita. Pembacaan Quran udah, kata sambutan dari panitia udah, kata sambutan dari ketua masjid udah. Sementara kita di ruang asing. Tiba-tiba masuk kita dalam, berikutnya mari kita dengarkan tausiah. Itu suasana kebatinan kita tak nyambung. Maka saya biasanya acara saya tanya, acara jam berapa? Jam 9. Saya tampil jam berapa? 9.20. 20 menit itu saya di mana? Nanti Ustadz di ruang tunggu. Saya tak mau. Aku mesti duduk di situ. Karena kalau kita masuk di situ, orang di situ sudah garis start 70, 50, kita dari 0, tak nyambung. Padahal semestinya kalau kita duduk di situ, kita dapat bahan dari kata sambutan orang tadi. Kalau kita dari situ, terbodoh kita, entah apa yang kita sambutkan. Nah, jadi sebetulnya suasana batin di dalam itu, psikologis di dalam itu sudah terbangun, terjaga. Nah, ketika kita sudah dipanggil tegak berdiri, di salam pertamanya itu mesti membangunkan orang. Nah, makanya orang biasanya salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata dia kan. Kalau terjaga orang. Tapi kalau dari awal dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang kita lemas, orang itu lemas lagi, mati dia. Dari awal tuh, itu. Biasanya di awal-awal nih, apalagi kita tak pernah ke masjid itu, tak pernah ke kantor itu, tak pernah ke tempat itu, suasana kita tuh asing sama orang itu, gak kenal kita. Nah, itulah hebatnya orang Melayu. Setiap awal bercakap tuh dibuatnya pantun. Saya selalu penasaran, kenapa orang ini setiap awal bercakap pantun? Ternyata pantun itu mencairkan suasana. Yang sebelumnya kita ketat, dia pun ketat, nggak cair. Tapi begitu masuk pantun, suasana menjadi cair. Dia tersenyum, kita tersenyum, maka apa yang mau kita sampaikan ini pun enak dia, lancar dia. Nah, itu maka pentingnya pantun itu. Yang tak bisa berpantun, susun aja pantun-pantun standar yang bisa diulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, dari Batam pergi ke Malaka, dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum berbuka. Nah, senyum dia. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Ada model ceramah ini teatrikal. Teatrikal ini diambil dari kata teater. Orang-orang teater yang dia monolog, bercakap sendiri. Gaya-gaya Presiden Soekarno, kemudian Kiai Haji Zainuddin MZ, itu gaya monolog, bercakap sendiri, teatrikal. Tapi ada model ceramah orang yang dialog. Nah, itu yang sekarang banyak dikembangkan orang, nama istilahnya storytelling, telling story. Telling dari kata tell, bercerita. Story, menyampaikan cerita, macam orang ngobrol. Jadi jamaah itu diajaknya bercerita, storytelling, telling story. Diajaknya orang itu macam ngobrol-ngobrol, macam cerita-cerita.
Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan yang hadir ini umurnya panjang. Amin. Mudah-mudahan sehat. Amin. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh ketemu jodoh. Amin. Mudah-mudahan utangnya lunas ya. Amin. Mudah-mudahan THR cair. Amin. Itu. Jadi dia mengajak orang itu untuk cerita sama dia. Nah, terserah. Kita punya bakat masing-masing. Mungkin ada yang model di antara ustadz, dia model teatrikal, bawaannya mau berjihad aja. Ada model gitu. Tapi ada model, memang ada orang yang model teatrikal inilah yang masuk ke hati orang, suka orang, terpukau orang. Kayak Haji Zainul MZ, terpukau orang nengok dia. Tapi ada orang modelnya yang ngobrol itulah bagi dia yang menarik. Kita awalnya memang meniru orang. Awal-awalnya kita itu meniru orang. Nanti pada akhirnya stasiunnya kita menemukan diri kita sendiri. Saya Ramadan tahun 2008 itu tidak dapat jadwal dari MDI. Karena MDI sudah membagi. Saya datang udah masuk Ramadan. Mohon maaf nih Ustaz. Jadi saya waktu itu ke masjid hanya mendengarkan cemana abang-abang saya ceramah. Bagaimana abang-abang ini ceramah. Saya dengarkan satu-satu. Sholat saya di Ar-Rahman. Saya tengok bagaimana abang ini ceramah. Ini jamaah-jamaah ini, setiap melepas jamaah haji, dilepas pakai lagu Magadir. Magadir, Magadir. Magadir itu artinya enggak pulang-pulang. Itu makanya jamaah itu dilepas tak pulang-pulang gara-gara Magadir. Di Ar-Rahman yang ceramah Ustaz Fajri Ansar. Oh begitu. Begitu ceramah. Nah, habis itu acara di Masmur. Buka bersama. Saya dosen di Masmur, tapi belum diundang ceramah. Saya hanya yang ceramah. Kalau kita pilih calon DPD yang masih muda, dia masih mencari untuk kehidupannya, belum mapan. Tapi kalau yang kita pilih itu adalah orang tua kita, dosen kita, yang sudah mapan secara ekonomi, maka dia akan memperjuangkan Riau di Senayan. Ada Ibu Maimanah Umar yang ceramah Ustaz Nixon. Oh begitu cara ceramah. Ceramah saya, sholat saya di An-Nur. Malam saya sholat di An-Nur, di Sok. Ini mimbar saya paling kiri di belakang, jauh belakang saya tengok. Bisa manusia di An-Nur tuh lebih kurang 2000 orang. Diam-diam semua dan menatap. Yang ceramah Ustaz Mustafa Umar. Dalam hati saya, cemana cara memukau 2000 orang ini bisa terdiam orang itu. Mas ditanya, padahal beliau tidak bersuara menggelegar, dengan suara lembut. Saya coba gaya Ustaz Nixon, tak cocok. Saya coba gaya Ustaz Mustafa dengan suara yang lembut, mau ribut pula orang itu. Jadi awal-awal itu kita memang meniru. Lama-lama akhirnya kita menemukan diri kita sendiri. Nah, jadi lalu kemudian waktu kita menyampaikan itu, kita fokus saja pada yang tadi. Tapi jamaah ini bukan mahasiswa. Tak bisa kita jamaah sekalian, tema kita malam ini adalah taubat. Taubat secara etimologi, secara terminologi tak masuk. Tak masuk. Jadi materi yang saya sampaikan tadi, materi pokok, itu bahan pokoknya cabai, bawang, tomat, lengkuas, daun salam, serai. Ini diolah, ditumbuk, dimasukkan ke blender, digiling. Walaupun bahannya sama, yang satu menjadi asam podeh, yang satu menjadi gulai lomak, yang satu menjadi tom yam, yang satu menjadi masakan Palembang, apalah namanya. Jadi bahan mentahnya boleh sama, tapi nanti aslinya, misalnya tentang menjelaskan tentang balik ke jalan tadi,
Itu setiap kita ini bisa berkreasi. Bapak mau pergi ke Masjid An-Nur. Karena Bapak tidak tahu jalan, maka Bapak ambil Google Map. Masjid An-Nur. Lalu Google Map mengasih jalan kan? Jalur dari Panam ke An-Nur. Masuk Jalan Subrantas, Pasar Pagi Arengka belok kiri, masuk ke Jalan Arifin Ahmad, masuk ke Jalan Sudirman, belok depan kantor gubernur belok kanan. Itu jalan yang sudah digariskan Google Map. Ketika Bapak salah melewati jalan yang sudah digariskan Google Map ini, maka saat itu Bapak sudah keluar dari jalan yang benar. Inilah jalan yang sudah digariskan oleh Google Map kalau mau sampai ke An-Nur. Ketika Bapak salah simpang, maka saat itu Bapak sudah keluar dari jalan yang benar. Keluar dari jalan yang benar itu bahasa Arabnya maksiat. Maka kembali ke jalan Google Map itu namanya taubat. Membahasakan dengan bahasa, itu yang disebut dengan bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Atau dengan cara yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini jalan ini lurus. Di samping jalan ini ada trotoar. Trotoar ini untuk pejalan kaki. Yang untuk jalan ini, jalan aspal ini dibagi dua. Yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini untuk orang dari depan. Nah, jalan kita, inilah cuma jalan kita yang satu jalur ini. Kalau kita ambil jalan orang ini, berarti kita sudah mengambil jalur orang. Kalau kita terlalu ke kiri, kita sudah mengambil trotoar. Maka terlalu ke kiri trotoar, terlalu ke kanan jalur orang, mengambil jalur orang, itu namanya maksiat. Maka ketika kita balik ke jalur kita, itu namanya taubat. Gimana Bapak Ibu? Bisa dipahami? Belum jelas Pak Ustaz? Saya jelaskan sekali lagi ya. Jadi sebetulnya berkreasi. Saya hampir tidak pernah, bukan hampir tak pernah sama sekali kalau ceramah pertama-tama marilah kita tak pernah saya pakai pertama-tama itu. Kenapa? Karena itu repetisi, pengulangan kata yang membosankan orang. Dia mendengar pertama-tama ini udah berpuluh kali. Maka begitu dia pertama-tama udah muntah dia mendengar pertama-tama. Pertama-tama enggak. Jadi walaupun substansinya sama, tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya saya sampaikan. Cara pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama juga dengan pertama-tama kan? Sama kan? Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah. Sama juga kan? Sama. Cara kedua saya bilang begini. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, maka dia tak bersyukur kepada Allah. Maka saya berterima kasih kepada Bapak Ketua Masjid, pengurus yang sudah melibatkan Majelis Dakwah Islamiyah dan MDI melibatkan saya. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berterima kasih kepada Bapak Ketua Pengurus Masjid. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita. Sama juga daripada kita buat pertama-tama. Iya kan? Yang ketiga, kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah fahuwa aqta. Kalau tidak dimulai dengan Alhamdulillah, maka amal itu putus. Kita tak mau amal kita malam ini putus hanya karena kita tidak mengucapkan Alhamdulillah. Kita ingin supaya amal kita ini tidak putus, kita bawa mati menghadap Allah. Maka mari kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Sama kan? Daripada pertama-tama. Cara yang keempat, siapa di antara kita yang bisa menghitung berapa kali hembusan nafas, berapa detak jantung, berapa tetes darah yang dicuci buah pinggang ginjal, berapa nafas yang dihembuskan paru-paru? Tak ada satupun kita yang bisa menghitung. Dan Allah tidak menyuruh kita menghitung. Allah hanya menyuruh kita mensyukuri itu. Mari kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sama kan? Daripada pertama-tama. Pertama-tama itu dia muak, kita pun muak.
Dah, tentang salawat. Yang kedua, marilah kita bersalawat dan salam. Dirubah itu. Cara pertama, patah giginya, berdarah kakinya demi untuk kita. Apa balasan kita ke dia? Hanya satu yang bisa kita balaskan untuk dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama kan? Sama. Daripada kita ajak dia, marilah kita berselawat dan salam. Kita pun tak berselawat. Berapa banyak ustaz mengajak berselawat, dia tak berselawat. Nah itu. Jadi maksud saya, sampulnya boleh macam-macam. Sampulnya boleh baju koko, boleh batik, boleh peta-peta, boleh jubah, tapi isi yang mau kita sampaikan itu sebetulnya sama. Dan setiap kita ini punya ide, selalu ada untuk berkreasi. Saya diundang sama dosen Pancasila kami. Kalau Ustaz Irwan masih ingat dosen Pancasila kita dulu. Masih ingat Ustaz? Oh, berarti kita lain kelas. Memang betul, anak kelas B ya? Anak kelas B, Ustaz Irwan kelas A. Diteleponnya lah saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz ceramah di masjid saya? Saya udah tahu nih dia ini yang nelpon saya ini. Dari suaranya kita kan tahu dosen kita. Dosen saya 96. Dia nelpon saya 2009. Ingat, kenal Ustaz dengan saya, kata dia. Kenal lah Pak, saya bilang. Ustaz tahu dari mana? Dulu saya kuliah di UIN. Terus ada dosen saya. Waktu di kelas itu dia nanya, tahu kalian arti ba'ah? Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Terus kami jawab di kelas itu, kami nggak tahu Pak apa arti ba'ah. Ba'ah itu artinya istita'ah, kata kami. Kata dia enggak, ba'ah itu artinya ba'ah membeli bareh, ba'ah membeli rumah. Ketawalah dia, kiki katanya. Oh saya lah itu, kata dia. Iya Pak, Bapak dulu dosen saya di Lekal Bahasa Arab, dosen Pancasila. Beliau Bapak Munziri Ali, almarhum ketua Masjid Syakirin. Bisa Ustadz mengajar tafsir di masjid saya? Insya Allah Pak, di depan loteman masuk. Khatam saya tafsir surat Yasin. Ceritalah dia. Sebelum Ustadz ini, anak Timur Tengah juga ngajar di sini. Tafsir apa dibacakannya? Tafsir Ibnu Katsir. Dibacakannya tafsir Ibnu Katsir itu di depan jamaah. Qala Abul Fida Ismail Ibnu Katsir wa qala al-Imam Ad-Dhahhak wa qala Mujahid wa qala. Dia sur di situ, orang tuh sur di bawah. Enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Kita membacakan kitab ini, dikunyah dulu kitab itu. Kunyah dulu hancur, baru disuapkan ke mulut. Begitu, nggak bisa kita bacakan kitab itu ke dia. Saya ngaji kitab juga, At-Targhib wa Tarhib, Riyadhus Shalihin. Dibaca dulu baik-baik, dikunyahkan kitab itu, baru masuk ke mulut dia. Jengkol itu disuapkan ke bayi, mati dia. Kunyah, kita proses dulu. Bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang aneh, yang asing, membuat orang itu tidak nyaman. Ada bahasa Nabi yang kita pun bingung membacanya. Laisa min birrim asyamum fim safar. Banyak betul mimnya. Laisa min birrim asyamum fim safar. Rupanya bahasa aslinya laisa minal birri asyamu fis safar. Laisa minal birri asyamu fis safar. Kenapa tiba-tiba Nabi bercakap laisa min birrim asyamum fim safar? Ternyata itu bahasa Arab himyar. Lawan bicaranya ini orang himyar. Maka Nabi mengikut cakap dia, bukan orang itu ikut dia. Jadi kalau kita masuk ke kandang kambing, pakailah bahasa kambing. Kalau masuk kita ke kandang ayam, pakailah bahasa ayam, bukan kita jadi ayam. Bahasanya kita ikut. Maka kalau saya ceramah di daerah Tran, kita kemana ini Pak? Kita ke daerah Tran. Orang Jawa banyak situ. Iya, pakai Jawa. Para alim, para ulama, hadratil muhtaramin wal mukarramin. Muka-muka sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Amin. Pripun kabare panjenenganipun? Apik, sugih, waras. Jadi di awal itu dia sudah punya keterikatan batin. Nah, di mana kita ceramah ini? Oh, ini udah dekat-dekat perbatasan Sumbar Pak Ustadz. Nah,
Ustaz kan nggak bisa masuk Sumbar, ini perbatasan gitu. Ya, masuk. Nah. Alim ulama cadia pandai bundokan doang. Nang gadang indak dimogala nan ketek indak disabui namo. Insyaallah awak kasadonyo dimuliakan Allah SWT. Baka bapak ibu kasadonyo lai sehat. Alhamdulillah. Jadi dia merasa kita ini sebagai anak kemanakan. Kami setelah mendengar Ustadz tadi, kami tidak menganggap Ustadz Iko orang jauh nan diundang, tapi kok anak kemanakan nan pulang ke daratan. Begitu. Biar dua lagi kita sesudena. Horas gitu. Tapi jangan sampai salah bahasa. Ditanya dulu yang mengundang ini. Kalau salah bahasa, awak sampai ke situ. Biado ketawa. Babi ndak ada kambiang gitu. Rupanya orang awak oke lo bahasa. Masuk dia. Itu pentingnya bahasa. Walaupun kita tidak bisa betul, tapi paling tidak kita sudah, dia merasa kita bagian dari keluarga dia. Ini sebetulnya ceramah ini masalah hati. Sehebat apapun dia, semantap apapun, kalau hati kita udah tak sedap, itu pengalaman kita pribadi. Mau profesor, mau doktor, mau sebesar ban Vespa sorbannya, mau 5 lapis jubahnya, kalau hati kita udah tak sedap, udah kita udah hambar aja hati kita. Tapi kalau kita senang, kita suka. Nah, bukan kita membuat orang senang, tapi kita mengikuti bahwa, cobalah tengok, wa ila adin akhahum huda, wa ila samuda akhahum salihah, wa ila madyana akhahum syuaibah. Kenapa akhahum? Kenapa akhahum? Karena orang yang kita ceramah itu merasa saudara. Akhahum, saudara. Makanya bunyi panggilannya ya akhi, sedulur sederek sedoyo. Merasa bagian dari saudara kita. Kita bukan orang asing. Jangan bicara kepada makhluk bumi dengan bahasa langit. Tak nyambung. Tadi 25 menit materi pokok, 25 menit yang sunat muakkad. Cukup. Pas 50 menit. Jadi yang saya sampaikan ini hanya pengalaman saya selama menyampaikan tausiah. Adapun ini usaha kita. Hidup ini dua, satu usaha kita, satu pemberian Allah. Kita hanya disuruh Allah mengambil buluh, tahu buluh? Bambu. Pasang ujungnya pakai mata kail pancing, letakkan cacing. Itu usaha kita. Adapun ikan apa yang akan datang, itu urusan Allah. Jangan urus-urusan Allah, kita lupakan urusan kita. Coba tengok dalam Al-Quran. Lebih dulu kita urus urusan kita, baru urusan Allah. Contoh gini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu dibagi dua tuh. Satu urusan kita, satu urusan Allah. Yang mana urusan kita? Walladzina jahadu fina. Itu urusan kita. Yang urusan Allah, lanahdiyannahum subulana. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu dibagi dua. Yang mana urusan kita? Falyabudu rabb hadzal bait. Itu urusan kita. Yang urusan Allah, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jangan urus urusan Allah. Masalah orang datang tak datang, suka tak suka, viral tak viral, itu urusan Allah. Bisa jadi ketidakviralan kita itu adalah cara Allah untuk menjaga kita. Jadi memandang sesuatu itu dengan pandangan hikmah. Aku punya rencana, Allah punya rencana. Rencana aku, rencana Allah. Sesuai rencana aku dengan rencana Allah, taufik namanya. Waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Ketemu rencana kita dengan rencana Allah. Tak sesuai rencana aku dengan rencana Allah, pada akhirnya yang terjadi adalah rencana Allah. Saya pulang 2007, habis haji 2007, musim haji 2007 bulan Desember, bulan Januari habis. Tiket saya cuman sampai Jeddah, Maroko, Jeddah. Dari Jeddah tak ada tiket. Kebetulan murah tiket ke Brunei Darussalam, 1000 rial.
Saya belilah tiket ke Brunei, membawa 2 ijazah LC MA, mau jadi dosen di Brunei. Sampai di Brunei 15 hari habis visa, keluar saya ke Kuching, perbatasan, keluar masuk lagi, cop lagi, tambah 15 hari. Berapa hari dah? 30 hari. 30 hari habis, keluar saya sekali lagi, dapat lagi 15 hari, 45 hari, udah 40 hari saya. Surat lamaran mau jadi dosen saya hitung di situ 17 lamaran, satu pun mata kail pancing tadi tak menangkap. Lalu saya bilang ke ibu ustazah, istri guru saya, Bu, aku udah 40 hari di sini, tak ada respon, jadi mungkin belum rezeki, jadi aku baliklah dulu. 2007 pulang saya. Hari berganti, musim berubah, akhirnya saya masuk UIN, ceramah ke sini, masuk ke Talang Mama, masuk ke ini, masuk ke sana, masuk ke sini, berputar. Tiba-tiba ada orang nelpon, Ustadz, kami dari Brunei Darussalam mau mengundang Ustadz ke Bandar Sri Begawan. 2018, 10 tahun setelah itu. Sejak itulah saya bolak-balik setiap 6 bulan, karena saya ada kontrak di Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Sampailah pada akhirnya mengajar, berceramah di depan Sultan Hasan Al-Bolkiah. Jadi waktu saya 2017-2018 itu balik, di masjid itu ada di situ Menteri Pertahanan Jenderal Bintang 4, ada di situ Menteri Sukan Olahraga, ada di situ Menteri Keuangan, ada di situ 5 menteri. Di situ lama saya berpikir, oh, Allah cuma mau kasih tahu bahwa yang dulu keinginan kau itu menurut ilmu Allah belum, nanti sampai masa Allah menyuruh kau pergi dulu ke Talang Mama, buat dulu pondok sana. Allah menyuruh kau pergi dulu ke Bagan Beniu, buat dulu pondok sana. Allah menyuruh kau ceramah dulu, kau keliling dari Bagan Siapiati sampai ke Pasir Pangarayan, sampai ke Inhil Tembilahan, sampai meletup mesin mobil itu di jalan. Jadi Allah, rencana Allah itulah yang terjadi, tapi bukan berarti kita tidak ada ikhtiar. Maka saya tak katakan ini public speaking, saya hanya sekedar berbagi cerita tentang pengalaman berceramah. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik. Sampai akhirnya penutup, saya jumpa sama orang beberapa hari yang lalu. Ustadz, kata dia, iya, saya bilang, saya udah tonton video Ustadz semuanya, tapi yang paling saya berkesan dari ceramah Ustadz itu satu. Yang mana Pak? Waktu Ustadz ceramah tentang sholat di depan Sultan Brunei. Kenapa itu yang paling berkesan? Menurut saya itulah yang paling perfect Ustaz, itulah yang paling sempurna. Terus apa yang mau Pak tanya? Kenapa di antara semua ceramah itu yang paling? Saya bilang, karena itulah aku paling takut. Di mana kita paling takut salah? Karena kalau salah ini kan membawa nama bangsa. Yang dibawa ini bukan nama Abdul Somad, yang dibawa orang Indonesia. Live salah cakap. Biasanya saya punya target 100, yang tercapai kan bisa kita ukur. Aku targetku 100, tapi yang tercapai tadi itu rasanya 50, tadi itu rasanya 70, tapi waktu itu rasanya yang terjadi itu 180. Kenapa? Karena ketakutan. Semakin kita takut, semakin kita khawatir, semakin kuat penyerahan kita kepada Allah SWT. Semakin kita pede, percaya diri, semakin kita merasa aku, semakin jauh dari Allah. Makanya saya sampai hari ini, setiap kali saya merasa, ini nanti cincai lah ini, di situ justru banyak salah. Kadang ayat itu hilang, kadang silap. Jamaah tak tahu, orang dia tak tahu ayat apa yang mau kita sampaikan. Mana tahu dia, kata dia lancar-lancar aja, padahal udah berputar 3 kali putar ayat tidak ada. Memang betul tak ada. Ini lantai bawah, habis itu naik
5-7 tangga ke atas, lantai atas. Dibisikkan ke saya oleh protokol, Ustadz, semua orang asing di bawah tuh, duta besar Saudi, duta besar Arab, duta besar Mesir, semua orang asing yang bukan Brunei di bawah. Satu-satunya orang asing yang ada di atas ini cuma Ustadz lah. Dan dalam sejarah penceramah, orang asing yang duduk di atas ini dengan Sultan hanya Ustadz lah. Makin takut lah kita, makin digitukannya. Apa nggak cemas kita? Kalau sampai salah mati lah ini. Selesai acara itu, dijumpakan saya dengan Sultan, dengan putra mahkota. Habis itu ngobrol segala macam. Habis itu saya dibawa ke hotel, saya makan. Datanglah yang berdiri, yang melayani itu. Pas mau pulang, didekatinya saya, bisikkannya ke telinga, Ustadz, saya TKI, tenaga kerja, sudah lama saya kerja. Hari ini saya bangga jadi orang Indonesia, Pak Ustadz.